Mungkin sampaikan dulu perkembangan dunia dulu. Memang tadinya kan tidak ada, terus kemudian makin lama makin banyak. Paling banyak itu di Inggris. Di Inggris itu tercatat 163 anak dan 11 diantaranya harus cangkok liver, transplantasi hati. Jadi memang penyakit yang serius. Walaupun setelah di Inggris tidak ada yang meninggal. Kalau di Amerika juga pelan-pelan naik. Per 6 Mei ini sudah tercatat 109 kasus dan 5 yang meninggal di Amerika dan 14% diantaranya harus ditransplantasi hati. Jadi memang penyakit yang liver yang akut, yang serius, yang perlu tata laksana segera, dan karena jumlahnya meningkat khususnya di banyak negara, saat ini sudah ada 20 negara, kalau jumlah totalnya masih belum mencapai 300. Oke, baik. Prof. Zubair, ini kan juru bicara Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi juga menyebut sudah ada 5 anak dilaporkan meninggal dunia. Dari sebelumnya hanya 3 orang saja akibat kasus hepatitis akut ini. Seberapa bahaya sih, Prof, sebenarnya penyakit dari hepatitis akut ini? Iya, bahaya kan. Bayangin kalau yang di Inggris tadi yang 11 dicangkok itu kan berarti ada kegagalan liver yang kalau tidak dicangkok meninggal. Jadi misalnya tidak terlambat datang, misalnya yang di Inggris itu akan ada 11 kematian di sana. Di Amerika juga kira-kira jumlahnya sama kalau yang harusnya ditransplant liver itu tidak ditransplant. Jadi memang penyakit yang akut, yang serius, walaupun dengan tata laksana yang terbaik, angka kematian masih rendah sekali. Oke, baik. Prof, tadi Anda menyebut penyakit ini bahaya begitu dan juga serius. Apakah memang dengan hal ini ataupun dengan kondisi ini juga nantinya akan menjadikan Indonesia menjadi statusnya KLB karena hepatitis akut? Iya, kalau KLB yang menentukan pemerintah, jadi itu kita tunggu saja. Kemudian apakah bisa menjadi serius? Bisa, karena sebagian besar penularannya kan oral fekal melalui mulut, artinya dari minuman, dari makanan yang terkontaminasi. Ya, kalau melihat kita penyakit-penyakit yang melalui penularan melalui mulut itu semacam typhoid fever itu masih cukup banyak. Kemudian pasien dengan enteritis, sakit mencret itu cukup sering ditemukan. Jadi agak mengkhawatirkan juga karena cara penularan yang sama telah menyebabkan banyak orang sakit, tapi hanya diare tidak gawat. Namun kan ini cara penularannya kan seperti itu. Apalagi ditambah dengan kemungkinan penularan lewat batuk bersin. Jadi memang kita harus waspada walaupun tidak harus panik. Oke, tidak harus panik. Nah, ini kalau misalnya kita bicara begitu ya, apabila nantinya penyebaran dari penyakit ini juga bergerak masif begitu, karena kalau kita perhatikan bersama juga dari 3 orang anak begitu meninggal, saat ini sudah 5, dan kita juga tidak menutup kemungkinan nanti juga bisa bertambah lagi. Untuk ketersediaan obatnya sendiri di tanah air seperti apa sih, Prof? Oh, pengobatannya sendiri ya sama seperti sakit liver yang lain, artinya pengobatan simptomatik. Kemudian kalau antivirusnya saya pelajari yang di Inggris, di Amerika kelihatannya tidak diberikan, hanya ada 1 yang jadi artinya tidak rutin diberikan pada semua kasus, artinya kalau sampai gagal liver, maka harus transplantasi liver. Itu yang harus disiapkan di Indonesia. Dan kelihatannya juga sudah pernah cukup banyak dikerjakan di rumah sakit Cipto. Jadi mestinya kita sekarang menjadi lebih siap untuk kasus yang buruk banget itu harus ditransplant liver.